Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sunanar di channel Sunanar Upil. Sudah lama sekali rasanya saya tidak membuat tutorial seputar YouTube ya teman-teman. Maka kali ini saya akan mencoba membahas tips seputar YouTube agar channel kalian, terutama para YouTuber pemula, sukses ya teman-teman. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang CPM atau RPM. Nilai CPM atau RPM itu sangat berpengaruh pada pendapatan video kita. Jadi buat teman-teman yang channelnya sudah dimonetisasi, tips berikut ini sangatlah penting ya teman-teman. Kalian harus memahami betul apa yang dimaksud dengan CPM atau RPM, karena itu sangatlah berpengaruh pada pendapatan video kita. Tapi sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya bila teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan dapat memberikan info menarik dan manfaat kepada yang lainnya. Kita langsung saja ke pembahasan. Jadi, nilai CPM pada video kita itu jelas berbeda-beda. Bisa kalian perhatikan pada channel kalian. Cobalah cek di YouTube kreator kalian dan lihatlah pada analitik atau analisis. Dan perhatikan video dengan penghasilan terbesar. Di situ kalian bisa melihat nilai-nilai pada harga video kita itu jelas berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mahal dan ada juga yang murah. Apa yang dimaksud dengan CPM? CPM adalah pendapatan per 1000 kali tayang iklan pada video kita. Misalkan nilai CPM kita $10 ya gitu teman-teman ya. Nah, itu nilai CPM kita itu, CPM itu belum dibagi dua sama pihak YouTube. Pendapatan bersih kita adalah RPM. RPM adalah pendapatan yang sudah dibagi dua dengan pihak YouTube. Nah, itu adalah pendapatan bersih kita, yaitu RPM. Jadi misalkan kalau CPM-nya $10, kemungkinan besar RPM-nya adalah $5 ya teman-teman. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian bagaimana cara agar mendapatkan pendapatan yang sangat besar pada video kita? Tekniknya sebenarnya sangatlah sederhana. Teman-teman bisa membuat video dengan durasi yang cukup panjang ya teman-teman. Misalkan kalian membuat video dengan durasi 10 menit. Seperti contohnya video ini. Saya ini akan membuat video dengan durasi 10 menit. Kemudian setiap menit pada video ini saya akan pasangin iklan. Nah, pertanyaannya, apakah mengganggu pada penonton? Jelas tidak ya teman-teman, dikarenakan apa? Ketika kita menyimpan iklan pada setiap menit pada video kita, itu belum tentu semua menit itu akan ada iklannya gitu ya teman-teman. Jadi yang memasang iklan itu adalah dari pihak YouTube, bukan kita. Kita hanya menyimpan lapaknya saja ya, logikanya seperti itu. Jadi semakin kita menyiapkan lapak-lapak atau mempersiapkan tempat-tempat untuk menyimpan iklan, maka kemungkinan besar YouTube akan menyimpan iklan-iklan tersebut di lapak-lapak yang sudah kita siapkan pada video kita ya, seperti itu. Jadi itu pun sangat berpengaruh pada nilai CPM atau RPM pada video kita. Bisa teman-teman lihat contohnya pada gambar berikut ini. Ini adalah nilai pada video saya yang sangat tinggi. Nah, kemudian mengapa bisa seperti itu? Jadi pada video tersebut saya menggunakan teknik membuat video dengan durasi yang cukup lama, yaitu sekitar 10 atau 12 menit ya. Kemudian setiap menit saya pasangin iklan ya teman-teman. Nah, ketika ditonton itu nggak setiap menit keluar iklan. Jadi misalkan saya pasangin iklan itu lapaknya itu per 1 menit. Ternyata pas kita tonton itu pertama ada iklannya, yang menit kedua tidak ada, menit ketiga tidak ada, pas menit keempatnya ada tampil, menit kelimanya tidak ada, pas menit keenamnya tampil lagi iklannya. Jadi nggak setiap menit keluar iklan. Jadi gimana kemauan YouTube mau nyimpan iklannya di mana gitu ya? Kita cuma menyiapkan lapaknya saja. Nah, itu sangat berpengaruh pada nilai CPM atau RPM pada video kita. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan pendapatan yang sangat besar di YouTube, jadi buatlah video dengan durasi yang cukup lama, kemudian setiap menit teman-teman pasangin iklan seperti itu, atau simpan lapak agar YouTube bisa menyimpan iklan-iklan pada video kita ya gitu teman-teman. Kemudian untuk yang kedua adalah agar nilai CPM atau RPM kita sangatlah tinggi, buatlah konten yang bisa ditonton oleh orang luar negeri. Ya gitu teman-teman. Jadi misalkan kita membuat konten yang bisa ditonton oleh luar negeri. Contohnya misalkan konten tutorial yang kita nggak usah ngomong sih, cuman judulnya pakai bahasa Inggris misalkan, atau bahasa Jepang atau bahasa apa, yang intinya bisa ditonton oleh orang luar negeri ya gitu teman-teman. Kemudian agar nilai CPM atau RPM video kita itu tinggi, dengan judul, deskripsi, dan teks dengan bahasa Inggris. Kemungkinan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris akan mencari kata kunci, kata pencarian dengan kata-kata tersebut ya teman-teman. Nah, itu sangatlah berpengaruh pada nilai CPM atau RPM video kita, dikarenakan
negara-negara luar negeri itu mempunyai nilai CPM sangatlah tinggi. Seperti contohnya Amerika. Bila kita ditonton oleh orang Amerika 1000 kali tayang iklan, itu nilainya sekitar 4,5 dolar ya teman-teman. Jadi misalkan kita ditonton oleh orang Amerika 1000 kali tayang iklan, itu kita mendapatkan uang 4,5 dolar gitu ya, logikanya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan target agar setiap bulan bisa gajian ya teman-teman. Jadi di sini kita harus membuat video dengan durasi yang cukup panjang, kemudian setiap menitnya kita pasangin iklan, syukur-syukur bisa ditonton oleh orang luar negeri. Kemudian kalaupun video kita sepi, kita bisa menggunakan tricks playlist, karena itu adalah yang sudah disediakan oleh pihak YouTube ya teman-teman, agar orang-orang lebih mempermudah untuk menonton video kita. Jadi kita bisa menggunakan HP teman kita untuk menonton video kita menggunakan playlist, yang mana playlist ini nantinya ketika kita menonton akan terus berulang-ulang ya, dengan mode refresh ya teman-teman ya. Banyak sekali trik-trik pada YouTube ya teman-teman untuk mendapatkan penghasilan pada YouTube. Bagi para konten kreator pemula, mungkin banyak yang tidak tahu untuk trik ini, tapi ini sangatlah penting, terutama buat kalian yang mengejar target agar setiap bulan bisa mendapatkan penghasilan gajian ya. Yang mana agar kita mendapatkan gajian, minimal kita harus mendapatkan 100 dolar di AdSense kita. Maka jadi trik ini sangatlah dianjurkan untuk konten kreator pemula. Teman, ada yang rame, ada yang enggak. Jadi kadang mencapai target 1 bulan gajian, kadang enggak. Jadi untuk mendapatkan setiap bulan gajian, teman-teman bisa menggunakan trik seperti ini ya teman-teman. Saya ulangi lagi, agar kita mendapatkan pendapatan di YouTube yang cukup besar, kita bisa melihat di analisis dan lihatlah video dengan pendapatan dengan sangat besar. Jadi teman-teman bisa menggunakan, yang pertama adalah trik menggunakan membuat video dengan durasi yang panjang, kemudian setiap menitnya kita pasangin iklan. Kemudian untuk yang keduanya, kita bisa membuat video yang bisa ditonton oleh orang luar negeri, karena nilai RPM atau CPM orang luar negeri itu sangatlah tinggi ya teman-teman. Kemudian untuk trik yang ketiga, kita bisa memboost menggunakan playlist, menggunakan HP teman atau saudara atau siapa yang intinya bisa menonton video kita berulang-ulang seperti itu. Jangan menggunakan akun kita sendiri ya teman-teman, tapi gunakanlah akun orang lain gitu ya teman-teman. Yang mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Likey